Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas saat ini mengucapkan selamat menikmati anugerah Tuhan melalui persekutuan yang beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Ibadah saat ini dilayangkan secara online dengan pelayan firman Pendeta Tommy Runtuwene MPD. Kita bersyukur sekalipun suasana pandemi COVID-19 masih menghimpit kehidupan dunia ini, namun Tuhan telah membawa kita memasuki bulan Mei dengan segala baik. Patutlah kita bergembira di dalam Dia. Patutlah kita membawa diri untuk bersuka cita di hadapannya, sebab karya keselamatan telah diberikan bagi kita. Karya keselamatan yang nyata kita jumpai melalui kebangkitan Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing sebagaimana terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
Jemaat yang terkasih, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, kami bersujud di hadapan hadirat-Mu, dan dengan kerendahan hati kami mau mengaku bahwa perilaku mementingkan diri sendiri, memikirkan kesenangan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, sering terlihat dalam keseharian hidup ini. Kami menjadi manusia serakah, mengambil hak-hak orang lain, menindas dan membuat orang lain terluka. Kami kurang menyadari bahwa apa yang kami terima dalam hidup ini adalah pemberian kasih-Mu. Kami berfoya-foya dengan harta yang kami miliki dan lupa berbela rasa terhadap sesama. Kami kurang peduli dalam pelayanan kasih terhadap sesama yang menderita. Padahal ada begitu banyak orang yang menderita secara ekonomi. Ajarkan kami untuk menghargai anugerah pemberian-Mu, dan doronglah kami untuk sedia berbagi supaya penghayatan diri sebagai warga kerajaan Allah menjadi nampak dan nama-Mu dimuliakan. Segala perbuatan kami lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan
Marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 sebagai perintah hidup baru dalam ibadah pada saat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersekutu di tengah-tengah rumah tangga kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami dan menjalankan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini, mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 yang menyatakan,
Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah kamu yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab yang menjadi nats pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam tema serakah versus tahan uji. Berbicara makanan adalah suatu hal yang paling hakiki bagi setiap orang. Karena makanan tidak hanya berguna bagi kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup setiap hari, akan tetapi makanan juga dapat menjadi sarana peringatan dan perayaan tentang kebaikan Tuhan yang memelihara dan menjamin kesejahteraan umatnya. Itulah sebabnya makanan menjadi bagian dari persekutuan Kristen sejak semula. Dalam hal ini, mereka atau jemaat Kristen mula-mula mereka berkumpul sambil membawa makanan, dan makanan itu mereka makan secara bersama, dan disitulah mereka boleh menikmati karya Tuhan. Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa makanan bisa menimbulkan perselisihan. Bukan karena jumlahnya yang kurang, melainkan karena keegoisan dan keserakahan dalam menikmatinya. Inilah yang terjadi di jemaat binaan Paulus di Korintus. Seperti yang kita ketahui, jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan perjalanan misinya yang kedua. Jemaat Korintus adalah jemaat sangat diberkati Tuhan. Tuhan menganugerahkan berbagai macam karunia kepada jemaat di Korintus. Namun saudara,
sekalipun demikian, jemaat Korintus justru merupakan jemaat yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan hati Paulus. Mengapa? Karena jemaat ini sedang terjangkit virus perpecahan. Secara umum ada 3 penyebab terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Pertama, perpecahan yang terjadi sebagai akibat muncul praktek pengkultusan atas beberapa pemimpin, sehingga jemaat terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Penyebab yang kedua adalah perpecahan terjadi sebagai akibat adanya kesombongan rohani, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu merasa lebih rohani, lebih hebat daripada yang lain. Sedangkan penyebab terjadinya perpecahan yang ketiga disebabkan adanya diskriminasi sosial di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya tetap mempertahankan eksklusisme mereka, tidak mau peduli dengan jemaat yang tidak mampu atau jemaat yang miskin. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ia tidak memuji mereka atas pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, karena hal itu justru mendatangkan keburukan, sebagaimana dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Paulus katakan begini, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jadi ibadah-ibadah itu yang dilakukan oleh jemaat di Korintus itu bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Apa alasannya? Sehingga Rasul Paulus mengatakan demikian. Apa saja yang Rasul Paulus maksudkan keburukan, seperti yang Rasul Paulus sampaikan itu, ada 2 hal di sini. Hal yang pertama adalah adanya perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kita bisa lihat dalam ayat 18 dan ayat 19. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, di situ ada kesehatian. Akan tetapi justru di jemaat Korintus terdapat perselisihan ketika mereka berkumpul. Ada kemungkinan perselisihan tersebut terkait dengan karunia yang diperoleh, dan masing-masing jemaat menganggap karunia mereka adalah hal yang paling penting, dan mereka bukan menggunakan karunia tersebut untuk membangun jemaat, tetapi karunia yang mereka peroleh mereka pakai untuk kepentingan mereka, mereka pakai untuk mementingkan diri supaya mereka dipuji oleh orang lain. Itulah keburukan pertama yang menjadi dasar Paulus sampaikan itu kepada jemaat di Korintus. Sedangkan keburukan yang kedua adalah
mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Itu ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat yang ke-21. Jadi tidak ada kebersamaan, tetapi hanya menonjolkan keserakahan masing-masing. Oleh karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 Paulus dengan tegas mengatakan, kalau dalam pertemuan atau perjamuan jemaat itu hanya datang membawa makan lalu makan masing-masing, percuma. Seperti yang dikatakan dalam ayat kedua, kalau mau makan seperti itu makan saja di rumah. Esensi dari pertemuan itu, pertemuan jemaat seperti yang dilakukan saat ini itu ibadah. Jemaat mula-mula itu kalau dia beribadah, karena belum ada gereja, jadi dia beribadah antara rumah ke rumah. Dan dalam beribadah atau pertemuan-pertemuan itu menunjuk pada ibadah-ibadah itu mereka membawa makanan. Makanan itu mereka sajikan untuk perjamuan kasih atau perjamuan Tuhan. Yang seharusnya ketika mereka membawa makanan untuk dilakukan perjamuan bersama, tetapi kenyataannya yang membawa makanan itu mereka langsung makan masing-masing, yang pada akhirnya ada yang kekenyangan, yang sudah minum anggur, ada yang sampai mabuk dikatakan itu. Sementara yang lain tidak menerima dan tidak masuk dalam perjamuan dengan Tuhan. Karena itu Paulus katakan perjamuan Tuhan, ya, mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Mereka memakan makanannya lebih dahulu dan pada akhirnya yang lain lapar dan yang lain mabuk. Jadi tidak ada kebersamaan. Jadi mereka tidak memahami esensi dan pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Mestinya ya, mereka harus melakukan dengan yang sebenarnya, yang sudah diatur, yaitu ada kebersamaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan diajak bahwa dalam persekutuan sebagai orang percaya, yang pertama, dalam persekutuan orang percaya tidak ada diskriminasi. Artinya, dalam kehidupan berjamaat tidak boleh terjadi suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus pada saat pertemuan-pertemuan, dengan kata lain menganggap diri mereka lebih berarti, lebih hebat dari orang lain. Jadi apapun posisi, apapun kedudukan, dan apapun status sosial di hadapan Tuhan, semua manusia sama. Memang realita di dunia boleh dibedakan karena status sosial, karena jabatan, karena kedudukan. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang beriman di hadapan Tuhan punya kedudukan yang sama. Itulah keistimewaan sebagai orang percaya.
yang meyakini, yang mengimani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, dalam persekutuan orang percaya tidak ada diskriminasi. Oh, karena dalam persekutuan orang percaya ini punya latar belakang dari bermacam-macam budaya yang ada di Indonesia. Seperti GPIB, ada yang dari Manado, dari Batak, dari Jawa, dari Timor, dari Ambon, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang ada dalam persekutuan jemaat gereja, tidak ada itu. Oh, ini kelompok Manado, ini kelompok Ambon, ini kelompok Jawa, dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Mereka pecah. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok atau golongan Paulus, dan ada golongan Kristus. Masing-masing mempertahankan golongan itu masing-masing. Dan hal itu bagi Paulus tidak dikehendaki. Dalam persekutuan dengan Tuhan atau dalam kehidupan berjemaat, kelompok yang kita tuju atau hal yang kita yakini dan kita tuju hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita muliakan. Hal yang kedua adalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau persekutuan orang percaya sebagai jemaat, hal yang kedua yang harus diingat dan kita ajak adalah bangun terus kebersamaan sebagai orang percaya. Bagaimana membangun kebersamaan sebagai orang percaya? Itu bukan hanya statement saja, bukan hanya kata-kata saja, tetapi harus diikuti dengan sikap dan tindakan. Kalau membangun kebersamaan sebagai orang percaya, tentunya kita harus peka dan peduli dengan sesama dan lingkungan. Bila kita peduli, bila kita peka dengan sesama dan lingkungan, maka terciptalah suatu kondisi untuk apa? Untuk saling menolong, saling menopang, saling membagi kasih, dan sebagainya. Karena sikap seperti itulah yang dikehendaki Tuhan, bukan sikap yang serakah dan egois. Karena serakah dan egois tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan dua pilihan berdasarkan tema dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu serakah versus tahan uji. Jadi serakah lawan tahan uji. Tentunya melalui tema ini kita diingatkan agar kita harus tanggalkan atau tinggalkan serakah, karena sifat dari serakah selalu ingin memiliki lebih dari yang sudah dimiliki, alias tidak puas. Kalahkan sikap serakah dalam hidup kita, tetapi biarlah hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita tetap teguh dan setia serta tahan uji. Itu berarti segala sesuatu yang diperhadapkan dalam hidup itu harus kita sikapi dengan iman, agar kita kokoh dan kuat serta dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, selama kita hidup dan berkarya, Tuhan telah menganugerahkan bagi setiap umatnya dengan berbagai berkat. Tentunya berkat yang kita peroleh
ada yang harus kita salurkan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu berarti kehidupan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanlah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, walaupun ketika kami
menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati di pekan yang telah lewat. Kami menyadari dan kami mengimani bahwa itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan boleh memperkenankan kami boleh beribadah, bersekutu di rumah kami masing-masing dalam bentuk ibadah online. Biarlah ketika kami boleh berada dalam persekutuan bersama dengan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, bahkan saudara-saudara yang boleh berada di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan lewat persekutuan kami masing-masing. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk memuji Engkau, membesarkan nama-Mu, dan di dalamnya juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini adalah merupakan pengalaman iman jemaat mula-mula, khususnya di jemaat Korintus. Ada berbagai hal masalah yang mereka hadapi, dan lewat masalah-masalah yang mereka hadapi pada akhirnya terjadi perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Munculnya berbagai golongan, dan di setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, Tuhan telah mengutus rasul, yaitu Paulus, untuk mengingatkan mereka. Dan pada akhirnya mereka boleh memahami, mengimani bagaimana boleh berada dalam satu ikatan persekutuan sebagai orang percaya. Sebagai persekutuan orang percaya, tentunya harus bersikap yang benar, mengimani kepada Tuhan Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan, apapun itu yang diperhadapkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena di balik semuanya yang diperhadapkan adalah cara Tuhan untuk menghadirkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, sebagaimana dialami oleh jemaat Korintus. Hal itu juga teralami oleh kehidupan orang percaya saat ini. Karena itu, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai hal yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya meyakini, mengimani, apapun itu, ada cara Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan kepada kami, dan Tuhan hadirkan itu tentu ada berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dunia pada saat ini adanya pandemi COVID-19. Sudah beberapa bulan kami alami ini Tuhan. Kami sebagai manusia kadangkala kami tidak mampu
Tetapi kami percaya dan kami yakini kalau Tuhan menghadirkan pandemi COVID-19 ini dalam dunia ini, tentu ada cara Tuhan yang Tuhan mau mengingatkan kami sebagai manusia yang adalah milik Tuhan juga. Bila selama ini kami sebagai manusia ciptaan-Mu, dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya menyedihkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Baharui hidup kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup, kami boleh berkarya sebagaimana mestinya. Karena kami tahu hidup kami ini hanya bergantung kepada Tuhan. Karena itu siapakah yang harus kami bersandar? Hanya kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya menilik, melihat siapakah kami ini sebagai manusia ciptaan-Mu di dunia ini. Kami sebagai manusia, kami punya keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu kami menyadari itulah keberadaan kehidupan manusia, hanya bergantung kepada Tuhan. Karena itu bila Tuhan berkehendak, kami memohon kepadamu, biarlah pandemi COVID-19 ini yang sedang berada di tengah-tengah dunia ini, dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, Engkau kiranya menjauhkan pandemi COVID-19 ini dari kehidupan manusia di dunia ini, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kami. Tetapi kami hanya berharap pertolongan Tuhan, dan kami hanya memohon kepada Tuhan yang empunya dunia dan empunya kehidupan kami sebagai manusia. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara yang memberi diri dalam menangani pandemi COVID-19 ini, tenaga medis, para dokter, perawat, sarana dan prasarana rumah-rumah sakit, bahkan tim satgas yang bentuk baik di tingkat pusat, di daerah maupun di tingkat-tingkat kelurahan. Berkatilah mereka semua Tuhan, yang secara langsung menangani virus ini. Dijauhkan kepada mereka Tuhan hal-hal yang membuat mereka berada dalam kelemahan tubuh. Tetapi kuatkanlah mereka, karena mereka boleh memberi diri secara khusus untuk menanganinya. Kekuatan kesehatan biarlah Tuhan curahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh merawat, menangani persoalan pandemi COVID-19 di Indonesia yang kami cintai ini, bahkan pun di daerah kami, khususnya di Balikpapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang telah mengalami
virus dan pada akhirnya berada dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau datang di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka. Mereka lemah, mereka butuh uluran tangan pengasihan. Biarlah tangan Tuhan, kuasa darah dari Tuhan akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh hidup, mereka boleh dipulihkan dari penyakit maupun virus pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga lindungi keluarga mereka, sehingga mereka boleh mengalami suasana yang aman. Mereka boleh berada dalam kekuatan dan kesehatan yang baik. Bagi mereka yang mengalami duka cita oleh karena tidak tertolong untuk perawatan akibat virus ini, Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada mereka, dan biarlah mereka menyikapi dengan iman bahwa semuanya itu bukan karena kehendak mereka, tetapi cara Tuhan yang boleh Tuhan tunjukkan kuasa kepada manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, agar ketika kami menjalankan perintah maklumat dari pemerintah untuk menjaga terjangkitnya virus ini, kami selalu siap berada dalam rumah kami masing-masing, dan ketika kami beraktivitas, kami memakai apa yang menjadi ketentuan protap dalam beraktivitas di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di dunia ini dalam rangka mereka menjalankan misi yang sudah Tuhan amanatkan. Dan secara khusus kami berdoa untuk GPIB, fungsionaris sinode, mupel maupun jemaat. Berkati semua warga GPIB dalam tugas panggilan dan pengutusan yang sudah Tuhan persiapkan dan sudah Tuhan pakai kami, agar kami boleh menjalani tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dan di dalamnya kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkatilah GPIB Jemaat Immanuel di Balikpapan ini dalam tugas dan pelayanan apapun dan dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tuhan memberkati gereja kami, jemaat kami. Karena itu kami mau menyerahkan ketua majelis jemaat kami, Pendeta Syanada, yang Tuhan utus sebagai hamba-Mu ini. Tuhan jaga dan lindungi dia. Berkati di setiap pelayanan
bahkan kehidupan keluarga, rumah tangganya. Suami yang tidak bersama-sama dengan hamba-Mu ini karena tugas berada di luar Balikpapan atau berada di luar kehidupan keluarga, Tuhan jaga dan lindungi, sehingga suami dari hamba-Mu ini tetap terjaga, terlindung atas anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berkati juga anak mereka beserta saudara-saudara yang boleh berada di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan ini. Jaga dan lindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, mara bahaya, sakit, penyakit, apapun itu, sehingga hamba-Mu ini hadir di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel ini. Tuhan mengutus dan Tuhan juga mengantar dia dalam setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Demikian pun Tuhan kami berdoa untuk presbiter, pengurus pelkat, panitia, unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor. Berkati mereka semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berikan sukacita bagi mereka di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan. Senantiasa Tuhan memberkatinya. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Mereka menghadapi usaha, pekerjaan yang menjadi masalah dengan situasi ini. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada juga usahanya tidak berjalan. Tuhan kiranya mendampingi mereka dan ajarkanlah kepada kami semua untuk menghadapi situasi apapun sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memperhatikan. Karena itu kita tetap setia, kita tetap teguh, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupan kita ada solusi yang akan kita peroleh ketika kita mengundang dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, berkati juga jemaat yang boleh mengalami sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, hari ini dan di pekan yang akan datang, maupun sukacita yang lain yang mereka alami dan mereka yang rasakan. Dan ajarkanlah kepada kami semua untuk selalu bersyukur atas apa yang kami alami, baik itu sukacita maupun itu duka cita. Karena segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kami, karena Tuhan mau menghadirkan itu kepada kita, sehingga proses iman kita tetap kuat, tetap teguh. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat kami yang mengalami sakit penyakit apapun itu. Biarlah tangan Tuhan
dan kuasa Tuhan menjamah mereka sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bapa di surga, berkatilah juga kami yang boleh Tuhan perkenankan kami mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Presbiter, prokantor kantoria, pianis, petugas multimedia, bahkan apapun kegiatan yang melibatkan diri dalam pelayanan pada saat ini, berkati kami semua. Dan biarlah pelayanan yang kami berikan pada saat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga ada sukacita yang kami peroleh lewat pelayanan yang kami berikan pada saat ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami, segala rencana, cita-cita dan harapan kami, pergumulan kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Semoga Tuhan memberkati persembahan saudara. Dan
Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari berdoa. Allah sumber segala berkat, kepadamu kami datang mempersembahkan persembahan ini, baik berupa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, kolekte, serta persembahan lainnya. Sekaligus mempersembahkan seluruh eksistensi diri kami untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terima dan kuduskan pemberian kami ini, serta berkati pengelolaannya agar dapat dipakai dengan bijaksana, adil, penuh iman dan kasih. Anugerahkan rezeki seturut rahmat-Mu, sehingga lumbung-lumbung kehidupan umat-Mu tetap terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini. Amin. Jemaat, sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, bagi jemaat atau keluarga atas keberhasilan baik dalam pendidikan dan usaha periode Minggu 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2020. Tuhan memberkati saudara sekalian. Telah lahir di Balikpapan pada hari Minggu 10 Mei 2020 seorang anak perempuan diberi nama Nediva Gloria Betania Dowansiba, anak kedua dari keluarga Dowansiba Rumbewas, sektor pelayanan Makedonia. Majelis dan jemaat GPIB Immanuel mengucapkan selamat atas kebahagiaan keluarga. Ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 dalam bentuk ibadah online. Mohon partisipasi warga jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, pianis, kantoria prokantor, paduan suara vokal grup, multimedia, seluruh jemaat dan tamu jemaat yang menghadiri serta mengambil bagian dalam ibadah minggu live streaming ini dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan, serta sumbangan-sumbangan lainnya. Kasih setia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Warta jemaat dan laporan keuangan selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang akan dikirim melalui media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera, wartakan kasih Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Wujudkan perintahnya dengan mencukupkan diri dalam segala hal, dan jadilah berkat bagi sesama melalui kesaksian hidup saudara kapan dan di mana saja. Sekeliling
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.